Map of the Soul 7 ini merupakan jawaban dari pertanyaan atas orang luar terhadap BTS dan jawaban atas pertanyaan BTS terhadap diri mereka sendiri. Map of the Soul 7 yang dibuat oleh BTS karena BTS sebagai pembuat wacana ingin menyampaikan maksud atau ada makna yang ingin disampaikan dari lagu yang mereka buat untuk pendengarnya, sehingga mengapa album yang disebut sebagai wacana. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya, apakah dalam melakukan penelitian ini saya langsung bertemu dengan BTS dan menanyakan langsung apa kira-kira makna atau apa yang ingin BTS sampaikan kepada pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Faizun Nisa Rumjaya Channel. Semoga teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah pada video part 1 dan part 2 saya memperkenalkan siapa itu BTS, kemudian apa itu peta jiwa manusia menurut Carl Jung dalam buku yang ditulis oleh Murray Stein yaitu Map of the Soul Persona. Pada video kali ini saya akan membahas skripsi saya secara utuh, mulai dari latar belakang mengapa saya memilih BTS untuk menjadi objek penelitian saya, kemudian teori apa yang saya gunakan, sampai kepada bagaimana saya meneliti video musik dan lirik lagu dari Map of the Soul 7 ini, sampai kepada hasil yang saya peroleh dari penelitian saya. Yang pertama, latar belakang yang membuat saya tertarik memilih boyband asal Korea Selatan, yaitu BTS atau Bangtan Sonyeondan, untuk menjadi objek penelitian saya. Saya melihat di sekitar saya, mulai dari di lingkungan rumah, di lingkungan kampus pada saat itu, banyak yang mengidolakan boyband ini. Selain itu, selama 1 dekade ini, fenomena ekspansi budaya Korea mulai dari di Asia itu sendiri sampai kepada mancanegara sangat besar, di mana fenomena ini disebut Korean Wave atau gelombang Korea, yang mana produk dari Korean Wave ini seperti kecantikan, fashion, makanan, pariwisata, musik, film, dan masih banyak. Nah, sebagai contoh, di Indonesia sendiri banyak menggunakan beberapa artis Korea dalam mengiklankan produknya, seperti contohnya ada produk kecantikan yang menggunakan girl band Twice, kemudian Sun Joong Ki, ada juga produk mie instan yang menggunakan salah satu personil dari Super Junior yaitu Siwon. Selanjutnya ada toko online yang menggunakan Blackpink serta BTS untuk menjadi brand ambassador mereka. Dari situ akhirnya saya penasaran apa sebenarnya yang dimiliki oleh boyband asal Korea Selatan ini, yaitu BTS. Setelah saya mencari tahu lebih jauh, banyak prestasi yang diukir oleh BTS. Yang pertama, mereka menjadi satu-satunya artis dari Asia atau idol group dari Asia yang berpidato di sidang PBB sebagai brand ambassador gerakan Love Yourself Campaign. Kemudian BTS juga menjadi satu-satunya boyband yang bisa tampil di Arab Saudi. Selain itu juga BTS bisa menembus pasar musik internasional dengan masuk dalam nominasi Billboard dan Grammy Award. Walaupun di Grammy BTS tidak menang, tapi beberapa kali BTS diundang bukan sebagai nominasi, namun sebagai bintang tamu untuk tampil dalam acara tersebut. BTS sendiri juga dianggap sebagai aset negara Korea, di mana mereka mendapatkan penghargaan Cultural Merit. Dari semua prestasi yang didapatkan oleh BTS, akhirnya saya menyadari bahwa
grup band asal boy band asal Korea Selatan ini memang pantas untuk diteliti, dan mereka juga memang pantas mendapatkan semua prestasi-prestasi ini, karena yang saya tahu awal mereka debut, mereka dari agensi kecil dengan banyaknya cibiran dari masyarakat Korea itu sendiri, karena mereka dianggap meniru atau ikut-ikutan dengan boyband yang sudah tenar sebelumnya. Padahal jika teman-teman ketahui, BTS ini dalam menciptakan lagu atau dalam bermusik jelas berbeda dengan idol Korea pada umumnya. Saya sudah membahas ini di part 1, di mana setiap album yang mereka buat atau comeback itu istilah di pasar musik Korea untuk artis Korea yang mengeluarkan single kembali, yaitu comeback namanya. Mereka selalu terlibat langsung dalam proses pembuatan lagu, kemudian aransemennya seperti apa, video klipnya seperti apa, konsepnya seperti apa. BTS memilih untuk terlibat secara langsung. Dan mulai dari album yang pertama, yaitu No More Dream, itu selalu istilahnya berkesinambungan dengan album-album selanjutnya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh RM, ini juga saya bahas di part 1 kemarin, bahwa Map of the Soul 7 ini merupakan jawaban dari pertanyaan atas orang luar terhadap BTS dan jawaban atas pertanyaan BTS terhadap diri mereka sendiri. Nah, itu tadi beberapa latar belakang yang membuat saya tertarik untuk mengangkat BTS dalam objek penelitian saya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya, mengapa saya tidak lebih cenderung mengangkat terkait dengan isu pemerintahan misalnya, atau public speaking, atau broadcasting. Nah, di sini teman-teman, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Dalam penelitian saya ini, makna dari album ini sendiri atau dalam psikologi Jung ini ada peta jiwa manusia. Nah, untuk saya yang jurusan ilmu komunikasi, yang desk job-nya itu lebih banyak akan berkomunikasi dengan orang, seperti dalam humas misalnya. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa setiap manusia itu atau setiap orang itu mereka memiliki tipe-tipe yang berbeda. Mereka memiliki persona, mereka memiliki ego, mereka memiliki anima-animus, dan akhirnya mereka memiliki yang namanya self atau inti ego. Dari situ akhirnya kita bisa memahami bahwa memang setiap kita bertemu seseorang atau ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita akan tahu bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita membawa diri di lingkungan yang istilahnya baru untuk kita. Itu poin pentingnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori analisis wacana multimodal dari Kress dan Van Leeuwen, di mana menurut mereka wacana itu adalah suatu konsep yang dibuat oleh si pembuat wacana dengan makna dan maksud tertentu untuk orang yang membaca wacana tersebut. Nah, di sini dalam penelitian saya, lagu direkonstruksikan sebagai wacana yang dibuat oleh BTS yang ingin disampaikan atau ada maksud yang ingin disampaikan dalam album tersebut kepada pendengar. Dalam penelitian ini, wacana yang dimaksud adalah album dari Map of the Soul 7 yang dibuat oleh BTS, karena BTS sebagai pembuat wacana ingin menyampaikan maksud atau ada makna yang ingin disampaikan dari lagu yang mereka buat untuk pendengarnya, sehingga mengapa album yang disebut sebagai wacana.
Jenis penelitian saya yaitu deskriptif kualitatif. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya, apakah dalam melakukan penelitian ini saya langsung bertemu dengan BTS dan menanyakan langsung apa kira-kira makna atau apa yang ingin BTS sampaikan kepada pendengarnya? Tentu tidak ya teman-teman, itu sangat mustahil. Nah, di penelitian ini saya hanya mengamati dari video musik dan lirik lagu, 3 lagu itu, yang pertama Persona, Shadow, kemudian Ego. Jadi untuk mendapatkan apa makna yang ingin disampaikan oleh BTS, kemudian apa citra yang ingin dibangun dan seperti apa keuntungan yang didapatkan oleh BTS dalam perilisan album Map of the Soul 7 ini, saya menggunakan teori tadi, yaitu analisis wacana multimodal. Kenapa multimodal? Karena di sini saya tidak hanya meneliti dari makna dari lirik lagunya saja, tetapi juga dari gambar, gestur, dan juga warna yang ditampilkan dalam video klip 3 lagu tersebut. Sekarang kita akan masuk pada inti penelitian saya, tapi sebelumnya akan saya tampilkan gambar peta jiwa yang dimaksud oleh Jung. Nah, ini adalah gambar dari peta jiwa atau Map of the Soul. Nah, di sini BTS tidak hanya mengadopsi judul buku tersebut ke dalam judul album mereka, tetapi BTS juga mengadopsi konsep-konsep kepribadian Jung. Nah, ini terlihat dari penggunaan istilah yang sama seperti persona, shadow, kemudian ego. Nah, sebelumnya itu di sini Jung menjelaskan bahwa sebelum seseorang sampai kepada ego, ada namanya proses individuasi. Nah, apa itu proses individuasi? Proses individuasi itu proses atau jalan yang unik yang ditempuh setiap orang untuk mewujudkan kepribadian yang asli di mana terjadi perpaduan yang harmonis dari semua aspek dalam kepribadian manusia. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat yang pertama, persona disimbolkan seperti gunung. Ini ada gambar gunung, kemudian mata. Kenapa persona ada di bagian luar? Ini saya sudah jelaskan pada video part 2 kemarin, bahwa persona itu apa yang ingin kita tampilkan di lingkungan sekitar kita. Jadi persona ini kontrol diri kita untuk orang mau menganggap kita seperti apa. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi persona ini merupakan lapisan paling luar. Persona berasal dari bahasa Latin yang berarti topeng. Nah, itu tadi bahwa persona ini apa yang ingin kita tampilkan. Orang ingin kita ingin orang mengenali kita sebagai seseorang yang ramah atau seseorang yang mungkin jutek misalkan. Nah, ini kita menampilkannya dalam persona atau topeng. Jadi gunung di sini diartikan sebagai topeng yang disembunyikan oleh seseorang agar tidak mudah untuk melihat sisi lain dari manusia itu sendiri. Persona adalah hal yang ingin kita tampilkan di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu shadow. Nah, shadow di sini diibaratkan atau digambarkan dengan bayangan yang menggunakan hoodie identik dengan warna hitam. Dalam psikologi Jung, shadow dianggap sebagai sisi gelap atau jahat dari individu. Jung mengungkapkan bahwa shadow merupakan warisan manusia dalam evolusi dalam bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah, seperti insting-insting binatang, sehingga diupayakan semaksimal mungkin untuk ditampilkan dunia luar.
Shadow merupakan lapisan yang tersembunyi atau lapisan yang bertentangan dengan persona. Nah, itu sudah saya jelaskan di part 1 bagaimana perbedaan antara persona dan shadow ini. Teman-teman bisa lihat kembali videonya di part 2. Kita lanjut pada ego, di mana ego ini adalah pusat kesadaran, yaitu kepribadian yang secara penuh kita sadari dan alami sendiri. Kehadiran ego adalah tempat pembuat keputusan dan kehendak bebas. Meski demikian, ego memiliki kebebasan yang terbatas karena ego mudah dipengaruhi oleh kondisi psikis internal dan dorongan lingkungan eksternal. Itu juga saya sudah jelaskan di part 2 kemarin. Sekarang saya akan masuk pada inti penelitian saya, seperti apa makna yang disampaikan oleh BTS dalam lagu Persona yang dibawakan oleh RM, kemudian Shadow oleh Suga, dan Ego oleh J-Hope. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu Persona. Nah, yang pertama dari komposisi lagu Persona. Di frame 1 dan 2, pada frame 1 menampilkan visual sebuah ruangan kelas dengan RM sebagai objek utama, dengan posisi kamera eye level angle dan medium close up, sehingga ekspresi RM terlihat dengan jelas sekaligus memperlihatkan objek-objek lain di sekitarnya. RM menatap kamera dengan ekspresi memelas. Selanjutnya pada frame 2 menampilkan posisi high level angle dan medium close up, memperlihatkan gestur RM sedang mencari sesuatu. Dari kedua frame tersebut didukung dengan lirik di mana RM menanyakan siapa dirinya. Nah, di sini dengan pertanyaan siapa dirinya, RM sudah membuka gerbang menuju pencarian jati diri. Jung mengungkapkan bahwa mempertanyakan jati diri merupakan langkah awal menuju proses individuasi, di mana terdapat kesadaran bahwa persepsi diri yang selama ini dipegang bukan merupakan wujud asli dari individu tersebut. Frame 3 dan 4, dalam frame 3, RM mengekspresikan ketidakberdayaan, diambil dari posisi kamera high level angle dan medium shot, dengan gestur tangan terangkat ke arah kamera. Untaian lirik memperjelas visual tersebut. RM berkata ia masih belum yakin siapa dirinya sebenarnya. Dengan menggunakan ungkapan, saya belum yakin apakah saya seekor anjing atau babi. Kata seekor anjing dan babi juga dapat ditemui dalam lagu BTS lain, yaitu yang berjudul Am I Wrong pada tahun 2016 untuk mengekspresikan identitas yang ambigu. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mulai lagu atau album BTS yang pertama, nomor Dream, kemudian Wings, kemudian ini tadi Am I Wrong, itu semua berkesinambungan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada masa itu, pada tahun 2016, di sini BTS masih dalam proses mereka mencari tahu seperti apa mereka sebenarnya, bagaimana jati diri mereka. Nah, pada frame 4 menampilkan visual yang lebih dinamis, diambil dengan kamera eye level angle dan full shot, dengan tampilan RM seperti anak kecil yang duduk di lantai dengan kedua tangan dan kaki terbuka lebar. Dengan lirik lanjutan dari frame 3 yaitu tetapi orang-orang datang dan mengalungiku kalung mutiara. Nah, di Korea ini terdapat pepatah yang terkenal. Pepatah itu berbunyi, mohon dikoreksi teman-teman jika penyebutan saya salah, yaitu Dujegi Jinju Mokori. Nah, arti dari pepatah itu yaitu babi berkalung mutiara atau kalung mutiara pada seekor babi.
yang artinya memberikan sesuatu yang berharga pada orang yang tidak mampu menghargainya. Jadi jika melihat perjalanan karir dari BTS, kalung mutiara ini dapat disimbolkan atau dapat diibaratkan sebagai popularitas yang diberikan kepada BTS. RM menanyakan kepantasannya menerima semua kemewahan yang disodorkan dunia kepadanya. Terlihat sedang mengeksplor personanya dan dirinya yang sebenarnya yang membuatnya mempertanyakan nilai dari dirinya. Kita lanjut pada frame 5 dengan posisi kamera eye level angle dan medium shot, menampilkan RM dengan latar beberapa cermin merefleksikan bayangan dirinya. Dengan lirik, bayanganku, aku menulis dan memanggilnya keraguan. Nah, di sini RM mulai ragu pada dirinya sendiri. Nah, itu diibaratkan sebagai shadow dari RM yang mulai muncul. Nah, di sini ketika melihat lirik sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa shadow atau yang RM sebut sebagai keraguan adalah keraguan atas kepantasan untuk menerima popularitasnya seperti sekarang. Nah, frame 5 ini menunjukkan bahwa RM telah menyadari keberadaan shadow dalam dirinya, tetapi masih belum mampu untuk menerima sepenuhnya. Frame 6 menunjukkan visual RM menggunakan hoodie. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa dalam peta jiwa menurut Jung itu shadow diidentikan dengan bayangan hitam yang menggunakan hoodie. Nah, di sini bisa kita lihat dalam gambar dari video klip Persona, RM menggunakan baju hoodie dengan ruang kelas yang sedikit gelap dengan beberapa tampilan warna yang mencolok dan beberapa tulisan yang macam-macam di dalamnya. Jadi di sini BTS terkenal sebagai inspirator bagi para penggemarnya. Musiknya memuat pesan moral yang dapat dijadikan sebagai pijakan hidup bagi para remaja, terutama remaja yang kehilangan arah. Tetapi RM mengungkapkan hal yang sebaliknya. Orang sepertiku belum pantas menjadi inspirasi. Nah, Stan merepresentasikan karakter hoodie sebagai archetype shadow yang terletak di bagian tergelap setiap individu. Jadi dalam frame 6 dapat dimaknai bahwa shadow RM sedang berbicara, bahwa ia sebenarnya tidak pantas untuk menjadi seorang inspirasi. Kita lanjut pada frame 7 dan 8, menunjukkan RM bangkit dari shadow dengan sebuah resolusi. Frame 7, posisi kamera eye level angle dan knee shot, terlihat frame yang didominasi warna merah dengan gestur lengan yang membentang. Merah melambangkan keberanian, sementara lengan yang terbentang melambangkan keterbukaan atau penerimaan. Visual tersebut didukung dengan lirik "Katakan padaku semua nama-namamu sayang". Pada frame 8, posisi kamera eye level angle dan big close up menunjukkan ekspresi RM yang bertekad akan sesuatu. Dengan lirik "Nama saya adalah Art". RM memiliki nama panggung yang semuanya dimulai dengan huruf R. Yang pertama yaitu Ranch Randa. Ranch Randa ini digunakan oleh RM pada saat dia sebelum debut. Kemudian pada saat debut menggunakan Rap Monster awal debut sampai 2016, dan pada tahun 2017 RM menggunakan nama panggung RM atau yang artinya adalah Real Me. Nah, nama panggung itu digunakan Kim Namjoon sampai pada saat ini. Jadi nama-nama tersebut digambarkan sebagai persona, yaitu kepribadian yang ditampilkan RM di muka umum atau RM yang diketahui oleh dunia. Ketika RM mendapati dirinya dalam keraguan-raguan, mengingatkan dirinya dari mana ia berangkat. Dalam hal ini diwakili dengan nama aslinya, yaitu nama yang disandang sejak lahir,
yaitu Kim Namjoon. Kita lanjut pada frame 9 dan 10. Di sini bisa kita lihat dalam frame ini menggunakan pakaian serba putih dengan baju kaos lengan pendek berlatar gorden berwarna orange dengan lirik, "Ya, mungkin aku telah menipu diriku sendiri, tetapi aku tidak malu lagi karena inilah peta jiwaku." Sebelumnya, RM telah mengakui dirinya sepenuhnya, baik itu sosok RM yang ditampilkan maupun yang ia sembunyikan. Jika disandingkan dengan frame sebelumnya, kedua frame di atas memberikan kesan yang casual dan sederhana. Seolah ingin memberikan kesan bahwa RM telah menyederhanakan ekspektasi tinggi terhadap dirinya sendiri. RM memiliki berbagai pesona yang ia tampilkan sesuai dengan harapannya. Dan ia memiliki shadow yang selalu menggeliat dalam dirinya. Semua itu adalah Kim Namjoon. Jadi maksudnya di sini RM berusaha sebisa mungkin untuk selalu menampilkan persona yang sesuai dengan yang diberikan oleh fans mereka kepada mereka, yaitu sebagai inspirasi. Ini bisa dilihat dari lagu-lagu mereka yang selalu memberikan semangat atau memberikan motivasi untuk para penggemarnya. Namun di sini shadow dari RM ini selalu ingin muncul atau ingin terlihat. Dia selalu mempertanyakan apakah sebenarnya ia pantas mendapatkan gelar tersebut, apakah ia pantas mendapatkan popularitas yang diberikan oleh fansnya kepada dia saat ini. Nah, pada frame 11 dan 12 ini merupakan adegan terakhir dari video klip Persona. Kedua frame ini diambil dengan eye level angle dan medium shot. RM yang berdiri di sebuah podium dan di sampingnya terdapat banyak mannequin bertuliskan "Who am I?". RM menutup dengan lirik, "Aku hanya ingin memberikan suaraku sampai aku mati. Aku hanya ingin memberikan bahuku ketika kamu menangis." Jadi di sini di luar dari bagaimana Kim Namjoon, bagaimana RM, seperti apa RM dan seperti apa Kim Namjoon, sebenarnya keinginannya hanya satu, yaitu terus menjadi inspirasi bagi fans mereka, seperti yang RM sebutkan dalam liriknya, yaitu dia hanya berkeinginan ingin menyumbangkan pemikiran-pemikirannya melalui musik hingga akhir hayatnya dan memberikan bahunya untuk para penggemarnya bersandar ketika penggemarnya membutuhkan. Sekedar informasi, seperti kita tahu bahwa di Korea Selatan itu angka bunuh diri cukup tinggi. Ini saya sudah bahas pada part 1, di mana banyak anak-anak muda di sana yang mengakhiri hidup dengan cara tragis. Jadi di sini BTS hadir untuk membantu mereka memulihkan kesehatan mental mereka. Seperti sebelumnya BTS membuat kampanye Love Yourself atau Love Yourself Campaign. Nah, ini bekerja sama dengan UNICEF untuk mengurangi angka bunuh diri di Korea Selatan. Itu tadi hasil penelitian saya terhadap video musik dan lirik lagu dari Persona. Sekarang kita akan lanjut pada video musik yang kedua, yaitu Shadow. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dari video klip dan lirik lagu dari Shadow. Yang pertama yaitu frame 1 dan 2 merupakan tampilan pertama dalam video musik tersebut dengan posisi kamera eye level angle dan long shot memperlihatkan sebuah lorong panjang dengan beberapa figur menggunakan hoodie hitam yang berdiri di depan pintu. Dan Suga, sang aktor, berada di depan pintu bertuliskan kata exit. Dengan dinding yang dipenuhi jamur berwarna merah, sosok figur yang menggunakan hoodie merupakan gambaran shadow atau sisi gelap manusia. Sedangkan jamur berwarna merah
tersebut menggambarkan ranah ketidaksadaran tempat shadow bernaung, sangat toksik dan berbahaya. Ini menurut Bookish Theory. Visual tersebut mengilustrasikan ranah ketidaksadaran Suga, tempat shadow bernaung. Ini seperti yang diungkapkan oleh Stein, bahwa menjelajahi ketidaksadaran memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan sekaligus berbahaya. Frame ketiga, lirik yang pertama terungkap dalam video musik tersebut adalah keinginan Suga yang berulang kali disebut dalam lagu tersebut, yaitu dia ingin menjadi bintang, kaya, top, dan menginginkan banyak hal. Semuanya diwakili dalam lirik, "Aku ingin semuanya jadi milikku." Visual yang disuguhkan dalam frame 3 mengekspresikan lirik tersebut dengan sangat baik, di mana frame diambil dari posisi kamera Fox eye angle. Salah satu tujuan pengambilan gambar dengan Fox eye angle adalah untuk memberikan kesan superior pada objek. Frame 4 menampilkan lirik, "Wow, aku penasaran sejauh mana aku akan melangkah. Ketika aku tersadar, aku sudah tiba di sini." Lirik didukung dengan visual, posisi kamera eye level angle dan long shot, menampilkan objek utama terlihat utuh dan detail. Tindakan yang sedang dilakukan oleh Suga berlari hingga tiba di ujung sebuah panggung. Ia tampak kebingungan. Di depan panggung tersebut terdapat penonton memegang handphone dan mengarahkannya pada Suga. Ini merepresentasikan posisi BTS saat ini sebagai mega bintang. Frame 3 secara keseluruhan menggambarkan perjalanan karir Suga selama 7 tahun terakhir. Ia memiliki mimpi besar, ia berusaha keras untuk meraih impiannya tersebut, tanpa menyadari bahwa dirinya telah melambung sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari impiannya. Seperti yang diungkapkan Suga dalam sebuah wawancara, awalnya kita hanya bermimpi untuk sampai ke lantai 15, namun berkat ARMY kita sampai pada lantai 60. Di frame 5 dan 6, menampilkan Suga berada dalam ruangan kaca yang mewah, namun warna silver dan hijau toska memberikan kesan dingin. Dengan posisi eye level angle dan medium close up, memperlihatkan ekspresi Suga yang terlihat sedikit kesal. Nah, frame 5 ini diambil dengan posisi kamera high level angle untuk menunjukkan posisi Suga yang lebih unggul. Visual tersebut sesuai dengan lirik yang ditampilkan. "Wow, aku takut. Terbang tinggi itu menakutkan, dan tidak ada yang memberitahuku betapa dinginnya di atas sini." Nah, ini bisa diartikan bahwa dengan posisi BTS yang sekarang, yang sudah melambung sangat tinggi, namun diibaratkan dengan lirik yang disebutkan tadi bahwa tidak ada yang memberitahuku betapa dinginnya di sini. Ini bisa diartikan bahwa mereka sedang berada di puncak popularitas, namun mengorbankan banyak hal. Misalkan dingin ini diidentikan dengan mereka kekurangan waktu dengan keluarga, dengan teman, seperti itu. Dalam frame 7 menampilkan objek dengan posisi kamera high level angle. Suga sebagai objek utama berada di atas panel transparan dan tepat di bawahnya terdapat tangan-tangan menyerupai bayangan yang berusaha menggapai Suga. Dengan posisi kamera high level angle yang memberikan kesan objek lemah dan tidak berdaya. Tujuan pengambilan gambar tersebut ialah mengurangi kesan superioritas objek dan melemahkan kedudukan objek. Secara keseluruhan dapat dimaknai bahwa Suga mulai menyadari keberadaan dari shadow, di mana shadow ini berada tepat di kakinya dan menjadikan dirinya merasa tidak berdaya olehnya. Pada frame 8 dan 9 menunjukkan Suga yang berada di atas panggung disaksikan oleh kerumunan penonton yang memegang handphone. Suga bermandikan cahaya lampu. Subjek dalam frame tersebut diambil dengan low level angle sehingga subjek terlihat berada dalam posisi yang tinggi, dan long shot untuk memperlihatkan subjek pendukung lainnya.
Visual ini didukung dengan lirik, di saat aku terbang tinggi sesuai keinginanku, bayanganku membesar di lampu sorot. Lirik terbang tinggi tersebut mengisyaratkan, jadi lirik terbang tinggi ini mengisyaratkan popularitas BTS yang sekarang, di mana mereka menjadi fenomena global yang tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga sudah merambah ke ranah internasional. Jadi di sini Suga menyadari bahwa semakin tinggi ia terbang atau semakin tinggi popularitas BTS pada saat ini, bayangan yang mengikutinya pun akan semakin besar. Jadi maksudnya yaitu shadow yang mengikuti karir mereka juga akan semakin besar, atau bisa dibilang mungkin seperti resiko yang akan terjadi ketika mereka meruntuhkan persona yang selama ini sudah dibangun sebagai BTS kepada penggemarnya dengan tiba-tiba atau ketidaksadaran mereka akhirnya shadow-nya keluar. Itu dalam frame ini Suga ingin menjelaskan itu bahwa ini semacam ketakutan BTS ke depannya, dibayangi dengan bayangan yang semakin besar atau shadow yang semakin ikut membesar. Pada frame 10, sebuah mikrofon yang dilemparkan sehingga memecahkan kaca, diambil dengan big close up shot dan eye level angle memperlihatkan detail dari frame tersebut. Mikrofon merupakan simbol yang dapat mewakili penyanyi. Melemparkannya dapat dimaknai bahwa benda tersebut tidak lagi dibutuhkan. Tampilan visual didukung sepenuhnya dengan lirik, "Jangan biarkan aku bersinar." Lirik tersebut menyingkap keputusasaan Suga. Ia tidak ingin bersinar atau disinari karena ia tahu semakin terang ia bersinar, bayangan yang berada tepat di kakinya hanya akan bertambah besar. Frame 10 secara keseluruhan memperlihatkan dualitas sosok Suga, di mana ia menginginkan ketenaran dan juga hidup normal. Jadi di sini sebenarnya bisa dimaknai bahwa Suga sedang berada dalam keadaan yang istilahnya tadi adalah ambigu, di mana dia membutuhkan ketenaran itu, tetapi juga dibarengi dengan perasaan takut. Nah, pada frame 11 menunjukkan pengulangan lirik dari sebelumnya seperti yang terlihat pada frame 3, bahwa Suga menginginkan banyak hal. Tetapi dalam frame tersebut ditampilkan dengan knee shot dan eye level angle dengan tonalitas warna merah. Merah merupakan warna yang melambangkan intensitas dan keberanian. Meskipun mengulang lirik sebelumnya, namun vibe atau suasana yang disajikan jauh lebih intens dan berani. Suga seolah mengesankan atau mengingatkan dirinya kembali bahwa semua itu merupakan keinginannya. Kesuksesan dan posisi yang ia raih saat ini adalah buah dari impiannya dahulu. Frame 12, Suga berada di tengah-tengah kerumunan penonton yang memegang handphone dengan tampilan yang terdistorsi. Posisi kamera eye level angle dengan medium close up untuk memperlihatkan ekspresi dari subjek secara lebih jelas serta menegaskan penyampaian. Dengan lirik, "Saya adalah kamu dan kamu adalah saya." Frame tersebut mengungkapkan bahwa Suga berusaha untuk mengintegrasikan dirinya dengan dirinya yang lain, yaitu shadow. Jadi bisa dibilang dalam frame 12 ini Suga mulai ingin berdamai atau mulai sedikit demi sedikit berdamai dengan shadow-nya, dimana bahwa dia menyadari dia sebagai persona dan dia sebagai shadow itu adalah tetap Suga. Jadi apapun yang Suga lakukan, mengakuinya atau tidak, tetap saja bayangannya tidak akan pernah lepas.
Jadi di sini yang dimaksudkan yaitu bagaimanapun yang kita lakukan, bagaimanapun kita berusaha untuk menampilkan seperti apa diri kita, shadow ini akan tetap ada dan kapan saja dia bisa muncul. Seperti itu. Dalam video klip shadow ini, jadi Suga ingin menjelaskan bahwa apapun dan bagaimanapun kita, sekuat apapun kita menampilkan persona, kita harus tetap menyadari dan mengakui bahwa kita memiliki sisi lain yang disebut dengan shadow. Jadi untuk berdamai dengan itu, kita harus menerima bahwa kita memiliki sisi lain yaitu shadow. Hal ini sesuai dengan penjelasan Jung tentang shadow, di mana bahwa shadow bukan berarti menekan atau bahkan berusaha menghilangkan, tetapi justru mengintegrasikannya secara perlahan ke dalam ranah kesadaran agar tidak terjadi kesenjangan antara shadow dan persona. Ini saya sudah jelaskan di part 2 bahwa ketika kita menerima shadow tersebut, kita akhirnya bisa mengontrol diri kita untuk menempatkan persona seperti apa dan shadow seperti apa. Sekarang kita sudah berada di video klip yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ego. Dalam frame yang pertama, mengapa saya memilih gambar ini? Gambar ini merupakan potongan video klip pada saat BTS pertama kali debut di tahun 2013. Itu sebabnya saya memilih adegan ini. Seperti dua lagu sebelumnya, dalam lagu ini juga mengambil sampel pada album BTS yang pertama yang rilis pada tahun 2013, yaitu To School for School. Di sini ego disebutkan sebagai archetype yang mewakili kesadaran. Menurut Jung, ego bekerja dengan pikiran-pikiran, emosi, dan memori. Sangat tepat jika lagu ini diawali dengan melihat kembali Road J-Hope sebelumnya. Pada frame ketiga menampilkan J-Hope yang sedang berjalan di atas aspal yang mengindikasikan jalan hidupnya yang telah dilalui. Dengan posisi kamera eye level angle dan medium close up, memperlihatkan gestur tangan yang dibuat J-Hope, yaitu memutar kedua jari telunjuknya yang dapat dimaknai kembali. Visual ini didukung dengan lirik, "Saya kembali setiap hari pada diriku di masa lalu." Seperti yang saya jelaskan pada part 2 sebelumnya, ego ini adalah inti kesadaran ketika kita sudah bisa menerima bahwa kita memang memiliki persona dan kita juga memiliki sisi lain yang disebut dengan ego. Lirik di atas memberikan konotasi yang negatif, di mana J-Hope seperti berlarut-larut dengan dirinya yang lalu. Namun hal tersebut sesuai dengan cara ego bekerja, di mana melibatkan pikiran, memori, dan perasaan. Demi mengenali dirinya saat ini, J-Hope kembali ke masa lalu untuk membangun kembali ingatan-ingatan yang membentuk dirinya sekarang. Frame keempat diambil dari high level angle dengan full shot sehingga terlihat subjek utama yaitu J-Hope sekaligus lirik dalam bahasa Korea yang menjadi bayangan J-Hope. Tulisan tersebut dianalogikan seperti waktu yang terus bergerak maju dengan lirik waktu selamanya berjalan ke depan. Ego J-Hope mengambil alih dan mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Berlarut-larut dengan masa lalu hanya akan menyia-nyiakan waktu. Frame kelima menampilkan lirik, "Lihatlah ke depan. Masa depan bersinar, mari kita teruskan." Lirik tersebut memperlihatkan keadaan J-Hope atau BTS di masa sekarang, di mana mereka berada di puncak karir dengan rutinitas yang tidak bisa ditangguhkan. Maka J-Hope memilih untuk menjalani atau melanjutkan kehidupan mereka saat ini
terlepas dari konflik batin yang mereka alami. Lirik tersebut didukung dengan visual yang ditampilkan. J-Hope mengendarai mobil mewah berwarna merah di tengah-tengah padang pasir dengan bebatuan bertuliskan Ego, Myself, dan Map of the Soul. Mobil merah tersebut adalah merepresentasikan BTS. Dapat dilihat melalui plat mobil yaitu BTS 13613, yang dimana maksudnya adalah itu awal mereka debut pada 13 Juni 2013. Jika melihat beberapa lagu BTS seperti Make It Right dan See, padang pasir disimbolkan sebagai sebuah rintangan yang harus dihadapi dengan kerja keras. Maka secara visual dan lirik, frame 5 ingin menyampaikan bahwa terlepas dari konflik batin yang melanda, mereka terus melaju dengan kecepatan penuh, membelah rintangan dan mereka temui baik sebagai individu maupun sebagai grup. Frame 7 menampilkan J-Hope dewasa, kemudian berganti ke J-Hope waktu kecil. Posisi kamera eye level angle dengan medium close up, sehingga terlihat gestur dan ekspresi dengan jelas. Keduanya menggunakan kostum dan ekspresi yang serupa. Lirik yang mengikuti, jalan apapun yang kupilih, aku percaya pada diriku. Secara visual, J-Hope berusaha merangkul J-Hope kecil, karena baik buruk keputusan-keputusan yang dibuat oleh J-Hope di masa lalu, membentuk J-Hope yang sekarang. Ini juga saya sudah jelaskan di part 2 kemarin, bocoran ketika J-Hope bisa menerima ego, di mana dia menyadari bahwa bagaimanapun dia di masa lalu, itu tidak akan bisa dirubah, karena dari situ bisa terbentuk J-Hope yang sekarang. Frame 10 dan 11 dengan posisi kamera eye level angle dan medium long shot menampilkan J-Hope di bawah payung berjalan santai di depan sebuah toko bertuliskan Hope's Record. Pada kaca tersebut terlihat secara samar semua karya-karya solo J-Hope seperti album Hope World Chicken Noodle Soup yang feat Becky G, dan juga semua album utama BTS sejak debut pada tahun 2013. Dengan lirik, 7 tahun penderitaan akhirnya terungkap, semua masalah telah terpecahkan. Frame ini dapat dimaknai bahwa J-Hope membutuhkan waktu selama 7 tahun untuk mengenali dan menerima dirinya. Payung direpresentasikan sebagai pelindung atau persembunyian. Kemudian J-Hope melepaskan payung yang menandai bahwa ia tidak butuh lagi perlindungan ataupun menyembunyikan dirinya. J-Hope mengungkapkan penderitaannya yang dialami selama 7 tahunlah yang membentuk dan membawa dirinya pada posisi saat ini. Pada frame 12 dan 13 diambil dengan posisi kamera eye level angle dan big close up untuk merekam tindakan penting di mana J-Hope memegang persneling untuk melaju tanpa ragu. Selanjutnya pada frame 13 dengan kamera low level angle dan long shot memperlihatkan arah mobil J-Hope melaju, yaitu ke masa lalu yang ditandai dengan papan penanda di jalan tersebut. Selain itu terdapat tulisan Journey to Myself atau perjalanan ke dalam diriku, sehingga frame 12 dan 13 ini dapat dimaknai bahwa J-Hope melaju tanpa ragu untuk menjelajahi dirinya demi mengenali dirinya. Berarti J-Hope sudah masuk pada proses individuasi dengan menerima bagaimana keadaannya di masa lalu untuk membentuk J-Hope di masa sekarang. Nah, pada frame 14 dan 15 ini adegan terakhir dalam video klip ini.
di mana dalam frame ini menampilkan J-Hope duduk di atas atap mobil dan memandang ke arah kota malam yang gemerlap. Kota tersebut dipenuhi tulisan yang berkaitan dengan J-Hope seperti tulisan BTS, ARMY, Ego, Hope, Trust Myself, dan lainnya. Dengan lirik, peta jiwa, peta dari semua. Maka kedua frame di atas memberikan makna J-Hope telah menemukan bahwa apapun keputusan yang ia buat di masa lalu, ini membawanya pada posisi sekarang, dan itu adalah peta jiwanya atau peta dari semuanya. Frame 15 menampilkan J-Hope dengan eye level angle dan medium close up untuk menampilkan ekspresi dari subjek di mana J-Hope menatap kamera dengan ekspresi datar. Frame tersebut memperlihatkan perasaan J-Hope yang campur aduk. Stan mengungkapkan bahwa individu yang mencapai tahap-tahap tertentu dalam proses individuasi akan mendapatkan perasaan dan pengalaman yang berbeda. Itu tadi adegan terakhir dalam video klip Ego. Jadi secara keseluruhan mulai dari persona, shadow, dan ego, semuanya adalah proses atau jalan yang ditempuh oleh masing-masing member untuk mengenali dirinya sendiri. Itu mengapa mereka mengatakan bahwa album Map of the Soul 7 ini merupakan jawaban atas pertanyaan orang luar terhadap BTS, serta jawaban terhadap diri mereka sendiri. Jadi makna dari lagu Ego ini, ia adalah proses bagaimana kita menerima, bagaimana akhirnya kita menerima sisi buruk kita sebelumnya. Bagaimanapun kita di masa lalu, itu tidak akan bisa merubah atau tidak akan bisa berubah sekalipun kita menyesalinya atau mengutuknya sedemikian rupa. Jadi di sini dalam album Map of the Soul ini atau dalam psikologi Jung ini ingin menjelaskan bahwa ketika kita mencapai posisi inti ego, kita terlebih dahulu harus berdamai dengan persona dan shadow. Jadi bagaimanapun kita baik buruknya kita harus menerimanya dan menyadarinya bahwa itu memang ada. Jadi itu tadi makna yang disampaikan atau makna dari video musik dan lirik lagu yang ditampilkan oleh BTS dalam album Map of the Soul 7. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana konteks dalam penelitian saya terkait dengan album Map of the Soul 7 ini, seperti apa citra yang ingin dibangun oleh BTS melalui album Map of the Soul ini, dan keuntungan apa saja yang diperoleh oleh BTS melalui album Map of the Soul 7 ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan penelitian saya atau ada yang ingin dikoreksi terkait penjelasan saya mengenai penelitian saya ini, bisa mencantumkannya di kolom komentar. Kita akan lanjut pada video selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.